Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Iska Titahira. Saya dari IKM 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Dimulai dari pengertian dahulu. Hakikat bahasa adalah sifat dasar atau esensi dari bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau masyarakat terdahulu telah dapat melakukan komunikasi. Fungsi hakikat bahasa yaitu sebagai mengungkapkan emosi, sebagai sarana komunikasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagai alat kontrol sosial. Karakteristik hakikat bahasa yaitu ada sistematis, artinya bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami. Terus ada arbiter, artinya bunyi yang ditimbulkannya secara acak, bisa berbentuk sembarang. Ada bermakna, lambang bahasa yang berwujud bunyi mengacu kepada suatu pengertian. Ada bersifat manusiawi, yaitu bahasa hanya dimiliki oleh manusia saja. Ada bersifat dinamis, artinya tidak lepas dari berbagai kemungkinan, perubahan beragam, dan ada bersifat produktif. Sifat-sifat hakikat bahasa. Bahasa sebagai sistem. Sistem itu berarti susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa yang memiliki sistem tertentu di dalam komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem. Bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Terus ada bahasa merupakan lambang. Sifat ini merupakan lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Selanjutnya ada bahasa sebagai arbiter yang seperti dijelaskan tadi. Bersifat arbiter artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib. Bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepin makna tertentu. Terus ada bahasa bersifat konvensional. Setiap penutur suatu bahasa atau manusia harus mematuhi adanya hubungan antara lambang-lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang telah dijalaninya akan terhambat. Ada keistimewaan bahasa manusia. Bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Dalam hal ini, meskipun banyak hewan yang menggunakan sistem komunikasi berupa suara, seperti jangkrik, kata, atau hewan lainnya, namun dalam penggunaan bahasa seperti sistem komunikasi, hewan-hewan tersebut tidak memiliki 15 ciri lain yang tidak seperti manusia. Bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimanya terarah. Maksudnya, bunyi bahasa yang diucapkan oleh si penutur dapat didengarkan oleh semua arah, karena pada dasarnya bunyi itu hanya merambat melalui suara, tetapi hanya penerima yang dapat mengetahui secara tepat bunyi bahasa tersebut secara konteks yang jelas. Terus ada lambang bunyi yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Hal ini berbeda dengan tanda atau lambang lainnya yang mana memiliki bekas, misalnya bekas kaki tapak hewan atau patung kepahlawanan. Maka dari itu, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, manusia banyak yang merekamnya dalam bentuk tulisan atau audio. Terus ada komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Maksudnya, manusia dapat berbicara tanpa harus mengeluarkan gerakan fisik yang mendukung proses komunikasi tersebut. Bahkan manusia juga dapat berbicara sambil mengerjakan sesuatu kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya. Tinggal kesimpulan, jadi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter, unik, dan konvensional. Digunakan untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri dalam masyarakat.
Hakikat bahasa mencakup ciri-ciri seperti produktivitas, dinamika, dan manusiawi yang memungkinkan komunikasi efektif antar individu. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi untuk ekspresi budaya, adaptasi sosial, dan kontrol sosial, mencerminkan nilai dan norma dalam masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.